Kelompok Tani Harapan Makmur 3 adalah kelompok tani yang masuk dalam program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR. Kelompok tani ini adalah salah satu kelompok yang diusulkan Koperasi Agro Mandiri Utama dalam program PSR Kabupaten Luwu Timur dengan luasan lahan 77,95 hektar. Kelompok ini juga telah melakukan penanaman perdana pada bulan 8 tahun 2019 dan kini kelompok Tani Harapan Makmur 3 yang berada di Desa Kasintuhu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sampai saat ini dalam progres kerja mereka hampir 100% setelah melewati berbagai masalah yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Uniknya dalam program peremajaan sawit rakyat yang dikelola KSU Kamu ini, setelah melakukan penanaman bibit sawit, maka akan ditanam tanaman sela yang dimana tanaman sela ini nantinya akan dimanfaatkan oleh petani yang ikut dalam program ini sebagai kelangsungan hidup mereka, sambil menunggu hasil tanaman sawit mereka. Dalam hal ini dibenarkan oleh Ruben selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur 3. Ruben menjelaskan bahwa sejak ikut program PSR ini ia betul-betul merasakan manfaat dari program ini, yang dimana dalam program peremajaan sawit rakyat ini KSU Kamu bermitra dengan Koperasi Agro Mandiri selaku penyedia sawit unggul bersertifikasi yang dimana bibit ini berasal dari PPKS Medan dengan 3 varietas yaitu bibit jenis Yangambi, DXP 540, dan bibit jenis Simalungun. Tidak hanya itu, Ruben juga mengakui bahwa lahan kelompoknya sampai saat ini telah beberapa kali menikmati hasil dari tanaman sela yang ia dan pihaknya tanam, dan untuk tanaman sela itu ada beberapa jenis seperti pohon pisang, jagung, lombok, dan sayur mayur. Kalau saya melihat ini program PSR yang ada di Kasintuhu secara khusus di kelompok Harapan Makmur 3, kelompok saya sangat mendukung masyarakat petani yang ada di Desa Kasintuhu secara khusus di kelompok Tani Harapan Makmur 3. Contohnya saya sebagai petani, adanya tanaman sela sampai itu sudah ke-4 kali kemarin saya menanam jagung. Itu sebagai tanaman sampingan dulu, di samping menunggu bibit kelapa sawit yang saya tanam. Untuk progres kerja dalam program PSR sendiri sudah tahapan keberapa, Pak? Kalau progres tahapan yang sekarang sudah tahapan penanaman, sudah mau hampir selesai, sudah terakhir tahapan penanaman itu. Sudah hampir selesai, Pak, ya? Selesai, iya. Untuk sendiri di Kasintuhu di kelompoknya Bapak itu apakah ada kendala atau bagaimana sih? Sebenarnya kendala saya lihat tidak ada kendala sama sekali sebenarnya. Hanya kemarin dari awal PSR ini memang ada sedikit secara umum saya katakan dua kelompok Kasintuhu dengan Harapan Makmur 3 hanya masalah bibit saja kemarin. Itu akhirnya berkaitan sampai sekarang itu bibit. Akhirnya semua masalah-masalah sudah dikaitkan seperti itu. Tapi sekarang sudah bisa diatasi seperti itu. Sudah bisa diatasi dan berjalan lancar kembali, ya, Pak, ya? Berjalan lancar. Iya. Ya, untuk di kelompok taninya Bapak sendiri ini tanggapan terkait bibit yang disediakan oleh KSU Kamu sendiri bagaimana, Pak? Kalau di kelompok saya sendiri seperti bibit yang disiapkan oleh Koperasi Kamu sudah lumayan lah, sudah melalui persyaratan penanaman seperti sertifikasi sudah lengkap kemarin. Jadi kemarin anggota yang tidak menerima bibit dia sudah terima kembali bibit, akhirnya sudah menanam sekarang seperti itu. Tanaman selanya ini nanti pas menghasilkan apakah dinikmati sendiri atau langsung dijual ke pasar-pasar terdekat di daerah Mangkutana? Seperti sekarang pisang secara diet sama lihat sendiri, pisang biasa 2 minggu tiap kali panen sudah ada datang pembelinya, Pak, dari Morowali, dibawa langsung ke Morowali seperti itu. Kalau jagung biasa dijual
dijual di luar Kasintuwu seperti pemelihara ayam potong itu yang datang membeli seperti itu. Kalau jagung di daerah Mangkutana. Di daerah Mangkutana ya Pak. Jadi sedikit ini Pak, kesimpulannya Bapak untuk tanaman selai ini kan saya dengar menarik ini Pak, menutupi separuh kepenuhan dalam petani sendiri. Saya lihat sepanjang ini belum menghasilkan kelapa sawit, memang sangat mendukung ini di samping membersihkan di kelapa sawit yang ada sudah itu memenuhi kebutuhan petani setiap bulannya atau setiap harinya seperti itu. Jadi saya bersyukur secara pribadi adanya PSR ini. Selama ada PSR ya lumayanlah orang petani yang memang betul-betul ada niatnya membersihkan kebunnya dan kebersihannya seperti itu. Saya harapan saya ya mudah-mudahan ini ke depan masih banyak juga yang bertanya kepada saya sebagai ketua, masih banyak yang menanyakan mengenai kelanjutan perluasan perkebunan kelapa sawit ini. Tapi saya katakan kita menunggu dulu penyelesaian PSR yang sudah berjalan ini. Memang masih banyak petani di sini merindukan untuk kelangsungan perluasan baik peremajaan, baik pemeliharaan seperti pemupukan bisa dilanjutkan seperti perluasan. Contohnya itu Pak. Intinya karena masih banyak lahan yang kosong, hanya belum ada tanamannya di dalam. Jadi perluasan yang dia minta. Ya. Selain itu, hal senada juga dikatakan oleh Kepala Desa Kasintuwu Petrus Frans. Petrus mengatakan bahwa sejak adanya program ini sangat membantu masyarakat petani sawit Desa Kasintuwu, yang dimana dalam program ini secara tidak langsung petani betul-betul memanfaatkan lahannya. Sebagai pemimpin di Desa Kasintuwu ini, saya sangat bersyukur atas adanya program PSR ini karena sangat membantu petani sawit saya, yang dimana sebelum adanya program ini petani di desa ini keteteran dalam hal mengelola lahan sawit mereka, terlebih lagi bibit yang ada di sini rata-rata bibit sawit yang tidak produktif dan tentunya butuh biaya yang besar untuk mendapatkan bibit unggul bersertifikasi. Namun sejak adanya PSR ini, masyarakat saya tidak lagi keteteran dalam mengelola lahan sawit mereka. Tidak hanya itu, dalam program ini juga masyarakat mendapat ilmu yaitu pemanfaatan tanaman tumpang sari atau tanaman sela. Tanaman sela ini tentunya sangat bermanfaat apalagi sebagai penunjang sementara kehidupan petani sawit yang sambil menunggu hasil tanaman bibit sawit mereka. Ungkapnya Kepala Desa Kasintuwu. Dari Kabupaten Luwu Timur, Rafli Rezeki melaporkan.